Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pelalawan menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan PT Surya Bratasena Plantation. PT Surya Bratasena Plantation sendiri merupakan perusahaan swasta yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Desa Betung, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Rapat kali ini membahas dugaan penyerobotan hutan kepungan sialang milik masyarakat adat Desa Betung, Kecamatan Pangkalan Kuras oleh PT SBP, serta permasalahan pemanfaatan daerah aliran sungai atau DAS yang diduga dilakukan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Pelalawan Saniman, didampingi Junaidi Purba, Zakri, Efrizon, dan Marwan. Diikuti oleh perangkat Desa Betung, perwakilan masyarakat adat, perwakilan BPN Pelalawan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Pelalawan, Dinas Lingkungan Hidup Pelalawan, serta instansi lainnya. Sedangkan perwakilan PT Surya Bratasena Plantation dihadiri oleh Humas Aditya Deni serta manajemen lainnya. Dalam pemaparan perwakilan masyarakat adat Desa Betung, hutan kepungan sialang yang selama ini dilestarikan masyarakat secara turun-temurun diduga diserobot oleh PT SBP dengan alasan masuk dalam areal hak guna usaha atau HGU perusahaan. Padahal kawasan seluas 20 hektar lebih itu merupakan milik masyarakat adat yang harus dipertahankan karena menjadi habitat lebah sialang penghasil madu alam. Ya, ini yang tidak kita ingin. Karena dalam undang-undang juga diatur perjanjian kemitraan itu jelas. Apabila ada tanah wilayah masuk dalam HGU, itu sudah jelas. Jangan nanti dia harapan kami ketika duduk ke depan di sini ini kabar gembira, Pak. Tidak kabar, tidak ada kabar permasalahan. Mungkin kami minta penjelasan dari Pak Kadis perizinan juga modul terkait DAS. Menanggapi aspirasi yang disampaikan masyarakat Desa Betung, Komisi 3 DPRD Pelalawan mempertanyakan soal perpanjangan HGU PT SBP dan kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Sementara itu, Humas PT Surya Bratasena Plantation Aditya mengatakan, terkait pengelolaan daerah aliran sungai, Aditya menyebut pihaknya telah mengembalikan fungsi DAS sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebab hak guna usaha atau HGU perusahaan terbit sejak tahun 1996 dan belum ada aturan baku seputar DAS. Namun belakangan perusahaan telah menyesuaikan kondisi di lapangan dengan aturan yang ada. Komisi 3 DPRD Pelalawan menyimpulkan agar persoalan ini dilakukan peninjauan ke lapangan secara bersama-sama, melibatkan perusahaan, masyarakat adat, perangkat desa, BPN, DPM PTSP, DLH, dan lainnya. Dengan tujuan melihat dan mengukur hutan kepungan sialang yang menjadi pokok permasalahan di HGU PT SBP, serta mengecek dugaan penggunaan DAS oleh perusahaan yang ditanami sawit. Sehingga persoalan ini nantinya menemukan solusi bersama dan tidak merugikan salah satu pihak. Pada pagi hari ini kami berusaha memberikan penjelasan berdasarkan data dan dokumentasi yang dimiliki. Karena terkait masalah ini, hari ini itu terbit tanggal 24 Januari 1996. Nah, berakhir 31 Desember 2030. Sekarang nomor 01 ya ini. Kami minta melalui rekomendasi Komisi 3 nantinya, kami minta dibuka ruang komunikasi antara masyarakat untuk menyelesaikan ini kepada pihak perusahaan. Karena itu udah kumpul semua nih, Pak Kadis, perizinan, Pak Kadis DLH, Ibu BPN ini sudah menjelaskan. Artinya apapun permasalahan, kita berdomisili sepadan dengan masyarakat, tidak bisa kita abaikan. Itu harapan kami. Coba ya, kapan waktunya
ini nggak selesai saat ini mungkin Pak Kades ya, semua kawan-kawannya, ibu-ibu ya, masyarakat. Jadi walaupun kita maraton harus perlu waktu, tapi harus selesai. Jangan nanti di belakang hari timbul permasalahan baru. Kita kan nggak enak, nggak nyaman Pak Adit. Kita berusaha ya, berusaha di sana tadi dengan masyarakat kita uring-uringan. Ini harapan kami. Ya, ada masukan lagi Pak? Silakan Pak. Kelompok anak jantan suku Lubuk tadi, ini memang sedikit kami ceritakan pimpinan. Terjadinya persoalan ini memang sudah cukup lama. Jadi berdasarkan hutan secara turun-temurun, yang memang ini juga sudah terdaftar di buku perusahaan pimpinan. Yang mungkin secara data ini ada beberapa kepungan sialam yang mungkin berada di HGU PT Surya Berkah SMI. Salah satunya juga kalau saya tidak salah berdasarkan data NKT perusahaan di sini ada 9 kepungan sialam dan ada 3 pemakaman keramat. Jadi salah satunya kepung sialang mudo, yaitu total luasannya 28,12 hektar. Nah sampai hari ini apakah masih utuh 28 hektar itu apa tidak? Ini belum yang kita buktikan Pak. Memang di tahun 2024 terjadi kompensasi antara kelompok tani yang jumlah luasnya itu lebih kurang 25 hektar yang sudah dikompensasi dengan nilai kompensasi itu 300 juta rupiah. Nah tentu pada waktu itu kami menyarankan Pak kepada pihak perusahaan, karena memang kelompok tani yang diganti rugi oleh pihak perusahaan ataupun dikembalikan secara satu hati kembali, kami sudah menyarankan bahwa untuk penentuan batasnya dengan pihak Kepung Sialang silakan jumpakan para pemilik ataupun anak betina atau yang selaku dikuasakan untuk menentukan batas antara Kepung Sialang dengan kelompok tani yang diakuisisi kembali pada tahun 2024 yang lalu. Tapi nyatanya pada waktu penentuan batas kami tidak tahu persis apakah memang dilibatkan pihak kelompok adat atau tidak. Ini yang menjadi sehingga dianggap oleh terlihat kemarin yang lecek kemarin Pak. Tapi sampai hari ini memang yang diklaim oleh masyarakat adat yang memang tidak dikelola ataupun ditinggalkan oleh perusahaan. Tapi kan persoalannya tidak sampai di situ Pak. Nah kami berdasarkan data, tentu di sini pihak BPN ada. Setidaknya kita mengacu pada data yang ada. Ini bukan data dari desa Pak, bukan data dari adat. Seperti bantahan yang disampaikan oleh anak kemarin, total luas dennya mungkin secara turun-menurun itu luas kepungan sialang itu lebih kurang 30 hektar. Karena memang pada waktu itu ada terjadi penjualan oleh anak kemenakan anak jantan mungkin untuk kebutuhan adat ataupun kelompok adat, sehingga dijual 2 hektar. Sehingga total luasan kepung sialang itu tersisa 28,12. Ini data perusahaan Pak, bukan data desa, bukan data dari anak kemenakan. Ini perusahaan yang buat berdasarkan mungkin atas wawancara kepada tokoh-tokoh masyarakat, dulunya kepada almarhum Datuk Menteri Raja Pak Munir. Nah sehingga datanya didapat dari beliau dan diketahui waktu itu kepala desa pada masa Pak Ramli. Iya Pak, iya Pak Dit ya. Nah jadi kalau saya menilai ini 28 ini sudah baku Pak. Artinya 28 ini apakah masih ada sesuai dengan datanya apa tidak? Nah, kami juga sudah melakukan saran kepada perusahaan, silakan ukur Pak. Apakah masih tersisa 28 hektar atau berkurang atau berlebih? Nah, kalau berkurang nanti kan jelas. Kalau berlebih ya kalau memang itu mau dikasihkan kepada anak kelompok adat itu terserah, atau dikembalikan kepada desa, alhamdulillah. Nah, menurut kami intinya kami dari desa dan mewakili anak kemenakan pengakuan sebenarnya Pak, pengakuan dari perusahaan apakah memang masih ada 28 hektarnya atau tidak. Untuk membuktinya mari kita ukur sama-sama. Kalau seandainya memang jumlah 28 hektar, ya mungkin kelompok adat
mungkin mengikhlaskan, berarti memang itu sesuai dengan data. Tapi kalau memang berkurang dari 28 hektar, ini solusi yang harus kita cari. Seperti yang disampaikan Saudara Bandes tadi, mungkin mereka tidak juga menuntut atas boleh dikatakan kalau memang terjadi perusakan terhadap pegunungan sialang itu, mungkin pasti ada solusi. Bukan berarti mereka mengkaji mungkin satu batang pokok sialang itu diganti rugi dengan nilai yang mungkin tinggi, tentu kan bisa didudukkan. Nah, kemenakan ini kayaknya memang tidak terlalu keras-keras lagi lah Pak. Kalau menurut kami, artinya masih bisa dibawa untuk berunding. Nah intinya kami selaku pemerintahan desa cuma mengacu kepada data yang dari perusahaan sebanyak 28 hektar. Jika umpamanya 28 hektar ini sama-sama kita turun ke lapangan, kita cek sesuai dengan batas yang sudah ditentukan. Nah kalau memang notabene-nya itu memang jumpa di lapangan 28 hektar, ya mungkin saya rasa anak kemenakan menerima. Di mana hati nurani kita sebagai manusia nih? Gitu. Situ aja lah kita berpikir gitu. Jadi maksud kami janganlah ada persoalan antara ini. Kami harapan kami untuk ke depan ini udah banyak yang mati Pak. Yang keduanya Ibu Tila itu udah meninggal lah, kakak saya tuh. Perkara ini belum selesai. Jadi mau sampai keturunan kapan mau selesai? Ya mau jaga bagi pihak perusahaan. Kita bekerja di sana Pak, ada batasnya juga. Tak selamanya Bapak kerja di perusahaan. Jadi kalau Bapak di zamannya Bapak tidak bisa menyelesaikan ini, mau sampai kapan gitu? Ini masalah terus gitu. Daerah sana. Kemudian daerah aliran sungai itu jelas ini kok. Ada bukti sekarang nih per hari kemarin saya ambil dokumentasi ke sana. Nah nih, yang katanya hijau daun sawit nih Pak. Kalau menurut saya macam ini baru nih Pak. Nah tanggal 17 Mei kemarin saya pergi di sana ke lokasi. Kami cek, memastikan, bukan berarti Mak cakapnya jujur ya Pak ya. Saya bisa berbicara di sini, ini beliau yang ngajarin saya. Tapi kenapa kami datang dalam persoalan ini yang tak masuk akal saya Pak. Saya bisa ngomong di depan bapak-bapak semua nih. Beliau yang ngajarin saya gitu. Saya akui. Beliau punya ilmu, punya pengaturan terhadap anak buahnya gitu misalnya. Saya salah satu rekan kerja beliau gitu. Tapi harapan saya Pak, ini pada Bapak perusahaan, ke depan kita tuh datang dalam bentuk kerjasama, bukan dipertemukan dalam persoalan. Mau kami seperti itu Pak, untuk ke depannya. Macam Pak Arifin ini juga 996. Terbit HGU-nya. Ya. Sekarang sudah 2026. Setahu saya menurut data HGU Surya Barata Sena itu habis 31 Desember tahun 2023. Benar atau tidak? Tahun 2000. Sekarang sudah 30. Oh itu yang 02. Makanya tadi saya sampaikan ada 2 HGU Pak. Oke. Sekarang sudah 30 tahun artinya. Sudah 30 tahun. Barusan kita juga membahas persoalan HGU juga. Diterangkan oleh Kadis Perizinan bahwa HGU satu pun belum ada yang ditandatangani, yang belum ada diperpanjang. Ya Pak ya. Harusnya kami harus membawa Bapak tuh harus membawa HGU kemari. Jangan tadi kalau segelintir saya dengar Bapak tuh mengalihkan antara kelompok masyarakat ini dengan kelompok masyarakat ini bersengketa, Bapak bawa ke polsek agar ini bisa diselesaikan secara persuasif dan secara damai. Tapi ya dari keterangan Bapak tadi, Bapak menghilangkan artinya yang kami turun Komisi 3 ke lapangan. Ya Pak ya, kita harusnya RDP dengan pihak perusahaan, tapi karena pihak perusahaan tidak hadir, kita langsung turun ke lapangan, didampingi oleh masyarakat, didampingi oleh tokoh masyarakat, dan didampingi juga oleh kepala desa, dari DLH juga turun. Persoalan, ada 2 persoalan yang waktu kami turun. Pertama sekali adalah persoalan penyerobotan sialang desa Betung. Yang kedua yang kita tengok di situ, posisi atau tidak, kita tidak tahu karena kita belum pernah RDP Pak ya. Sudah 30 tahun dan Bapak pada hari ini mengambil lahan masyarakat dengan memberikan kompensasi. Kompensasi artinya hak itu setelah dikompensasi adalah hak perusahaan. Pertanyaan saya, yakin Bapak perpanjangan HGU Bapak ini perpanjang? Karena di sini jelas undang-undang mengatakan sanksi
pidana dan denda apabila hutan sialang dirusak oleh pihak perusahaan secara keseluruhan. HGU dicabut. Dia pakai perizinan ada dan DLH juga ada nih. Denda juga sekitar 12 miliar. Artinya pada hari ini kita mau menyelesaikan persoalan ini perusahaan dengan masyarakat. Tapi kita minta proaktif dari pihak perusahaan juga. Betul ada sawit di pinggir sungai, ada, pada saksi ada. Jadi dalam hal ini Ketua, saya ingin persoalan ini melalui perizinan dan dengan DLH yang betul-betul merusak sialang dan aliran sungai, betul-betul kita sanksi dan kita tegakkan aturan pada hari ini. Kita bukan minta dihargai, tapi di saat kami turun, DPRD turun, sudahlah RDP tidak datang, kami turun lapangan. Saya kemarin tanggal 8 sepatu saya Pak, boleh tanya sama masyarakat. Kita jalan ini. Betapa jauhnya kami berjalan. Tapi kalau perusahaan tidak menghargai kami, melalui dinas terkait akan secara prinsipal melalui kementerian, kami akan surati dan akan kami datangi. Kalau sudah tidak berpihak kepada masyarakat, kita juga tidak berpihak juga kepada perusahaan. Bukan kami DPRD ini menolak investasi, tidak. Tapi kita mau investasi itu adalah hal positif untuk negeri kami. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mungkin saya langsung saja dengan tidak menggunakan syarat rasa hormat saya kepada Bapak semua. Kalau saya dengar penjelasan dari Bapak seolah jumawa sekali Pak. Anda ini bersih. SPP ini bersih tanpa ada masalah, tanpa ada sengketa. Kita di zaman sekarang ini Pak sudah tinggal di negara hukum dan betul-betul hukum itu ditegakkan. Kami turun, mungkin mulai juga Ketua. 28 ini 28,12 ini perusahaan akui tidak nih? Ini NKT yang diterbitkan perusahaan sendiri. Diakui. Perusahaan bersedia untuk turun ke lapangan tidak? Untuk mengukur. Kemarin beberapa waktu yang lalu kok tidak turun Pak. Beberapa kali kami sudah menggagas permasalahan ini Pak. Namun perusahaan menghindar. Untuk ke depan lah, next time Bapak bersedia untuk turun mengukur mana betul titik koordinatnya, berbatas dengan siapa, bersedia atau tidak? Oke, itu satu gitu lah. Kemudian daerah aliran sungai yang Bapak tanami, Bapak tahu nggak? Pinggir aliran sungai itu hilang. Hah? Ya. Tahu Pak? Mungkin gini Pak. Tahu atau tidak? Akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan ini. Termasuk Pak Kades juga. Nanti Pak Kades tanda tangan tuh. Panit gabinya malah beliau. Jangan diperpanjang kayak gitu. Kita tak butuh investasi seperti ini. Lahan adat saja seperti itu. Kemarin itu ditanami Pak. Kami cek lapangan ini tanami lebih kurang 2 hektar ya. Lebih kurang 2 hektar. Ada video, foto yang kami dapati. Kemudian dicabut kembali. Sudah ditanami kemudian dicabut kembali. Kalau 28,12 ini yang diduga dilakukan pembersihan kemudian ditanami, kita ini aja lah harus saling harmonis saja dengan masyarakat Pak. Kalau seandainya ada permasalahan-permasalahan kecil, ini jangan menjadi besar, diselesaikan saja. Apalagi permasalahan-permasalahan adat ini. Untuk ke depan, ini ada BPN. Pemerintah pusat Bu lagi menggagas untuk identifikasi dan penerbitan surat hak milik lahan adat tuh ya. Nah, ini teknisnya seperti apa? Tolong kami diperjelas nanti. Kita mau semua lahan adat yang di Pelalawan bentuk ini kita urus surat kepemilikannya. NKT dan khususnya di hutan Sialang Mudo ini. Jadi mungkin izinkan kami menyampaikan pada hutan Sialang Mudo ini Pak berada di kawasan HGU PT Surya Brata Sena, tepatnya di Abrim 6 Bonsemano 2. HGU kita ada 2 nih, kebetulan yang berkaitan dengan HGU 01 yang terbit di tahun 1996.
keberadaan NKT ini, Pak, berangkat dari proses formal pemenuhan sertifikasi ISPO awalnya. Jadi awalnya HGU itu secara luasan jelas di situ. Nah, karena adanya ISPO, termasuk tahun 2013 kami difasilitasi lah dengan pihak ketiga yang mempunyai sertifikasi terhadap kajian identifikasi NKT ya atau HCP. Di tahun 2013 kami kumpulkan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh adat di situ untuk menyampaikan hal-hal seputar NKT kita. Ada NKT 1 sampai dengan NKT 6 ya. Nah, terkait masalah hutan Sialang Mudo ini adalah masuk ke dalam NKT 6.1. Tadi disampaikan sama Pak Kades, betul luasannya 28,12. Dan itu semua terangkum dalam kajian identifikasi NKT kita yang sudah terdaftar, Pak. Jadi dari situlah proses audit dan segala macam kita berlangsung di situ. Dari sekian lama yang kita jaga di situ adalah amanah dari datuk-datuk dari salah satunya dari Pak Monti Raja di situ ya. Kemudian dari karena itu persukuannya ada kami dilewati Sengeri dan Pematan di situ, otomatis kami juga koordinasi dengan batin-batin yang bersangkutan. Jadi dari situ kami coba jajaki selama ini tidak pernah ada masalah gitu terhadap masalah hutan ini. Karena tugas kami adalah melestarikan dan melindungi hutan itu. Gitu. Kemudian terkait masalah permasalahan yang di hutan Sialang Mudo ini, awalnya proses ini kami ada proses pemulihan, Pak, dari lahan pinjam pakai namanya. Lahan pinjam pakai pada tahun 2015 kalau nggak salah itu ada perjanjian antara masyarakat di situ melalui desa yang direkomendasi. Kali ini itu terbit tanggal 24 Januari 1996. Nah, berakhir 31 Desember 2030. Skala nomor 01 ya ini. Luasannya 5.729,30. Betul kan kalau saya salah? Menurut saya sebenarnya, betul kata Pak Eko tadi, saya setuju harusnya ini tidak menjadi masalah yang khusus HCV ya. Karena sebenarnya perusahaan juga dengan masyarakat harusnya dua-duanya ini sama-sama saling mendukung. Bapak dengan ISPO sekarang perkebunan tidak melulu harus sawit semua, tetap harus ada hutan-hutan yang dilindungi, dilestarikan. Begitu juga masyarakat adat. Masyarakat adat itu udah pasti pengen kebungan sialanya lestari. Kalau bisa lebih bagus, lebih luas lagi, lebih itu. Nah, menurut saya perusahaan harus arif duduk lagi, Pak. Jangan Bapak kuasain 100%. Maksud saya gini, ada lah titik temunya karena kepentingannya sama nih. Kecuali Bapak pengen mensawitkan itu kan nggak mungkin. Di regulasi yang sekarang ini kan Bapak udah nggak boleh lagi. Sementara masyarakat juga nuntut karena marwah masyarakat itu di Kebun Sialang, Pak, marwah orang Melayu itu. Makanya kalau perlu Bapak gaji atau kasih dana mereka gimana Kebun Sialang ini lestari, itu udah kewajiban Bapak. Itu tidak ada yang saling menang di sini. Tidak ada Bapak bilang itu lagi saya nggak boleh, Pak. Bahkan gimana caranya itu lestari, itu sama-sama berdua. Karena di banyak tempat kejadiannya seperti itu, gitu. Yang punya AGU merasa ini punya dia, sementara adat, masyarakat adat itu yang berat walaupun udah AGU Bapak. Tapi ya sepanjang jangan dialihfungsikan. Yang tadinya hutan, Kebun Sialang, kalau mau dibuat sawit jelas nggak boleh. Dua-duanya nggak boleh. Ini ada titik temunya ini, Pak. Anggarkan dana kalau perlu. Gimana itu lestari? Mungkin itu, Pak. Baik. Ini kan ada pertemuan kita kedua bersama teman-teman kemarin. Memang dari perusahaan hadir, tidak hanya dari teman-teman, kita Dewan dan DH dan PST waktu itu ada diwakili.
Nah, menindaklanjuti apa ya, hasil pertemuan kemarin, saya melihat dari pembicaraan ini ada komunikasi aja ya enggak? Nah, ini terkait di luar lingkungan dulu Pak ya. Ada komunikasi yang mungkin antara teman-teman dengan pihak perusahaan yang terputus nih, sehingga muncullah hal-hal seperti ini. Ya, kan? Kalau komunikasi ini baik, mungkin tidak sampai ke sini. Selesai. Ya Mas saya aja dijumpai Pak ya Pak. Itu artinya dengan pertemuan ini mungkin ini nanti bikin bisa lebih baik lah komunikasinya, dan apa hal-hal yang menjadi pembicaraan kita bisa kita selesaikan dengan kepala dingin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak mencampuri terkait dengan masalah lahan, karena kami memang domain kami lebih banyak ke pengelolaan lingkungan. Mungkin nanti lahan bisa disampaikan oleh teman-teman dari BPN. Karena saya melihat ini ada dua persepsi yang berbeda nih, antara teman-teman dari masyarakat dengan pihak perusahaan. Mungkin BPN mungkin nanti bisa menjelaskan, karena ini adalah lahan adat yang berada dalam HGU. Sementara teman-teman dari perusahaan beranggapan lahan adat yang ada di dalam HGU ini menjadi kewenangan mereka, artinya menjadi satu kesatuan di dalam HGU itu, sehingga mereka yang melakukan pengelolaan. Sementara teman-teman dari ini itu diinklafkan harusnya. Nah, ini saya nggak tahu aturannya di BPN apakah di dalam penerbitan HGU itu disebutkan bahwa lahan-lahan adat itu diinklafkan dan menjadi penguasaannya ke masyarakat adat. Saya juga nggak paham itu, mungkin nanti dari teman-teman BPN yang menjelaskan itu. Sehingga kita punya persepsi sama nih. Kalau memang itu menjadi pengelolaannya di perusahaan, ya berarti perusahaan bertanggung jawab. Kalau memang itu diinklafkan kepada masyarakat, ya bagaimana cara menginklafkan, bagaimana cara pengelolaannya, karena berada dia dalam HGU tersebut gitu. Nah, ini kan harus ada penjelasan juga gitu. Ini mungkin kami tidak mencampuri sampai di sana lah. Nah, terkait dengan masalah lingkungan, apakah di situ ada misalnya terjadi penanaman di pinggir sungai, memang itu ada aturannya. Terkait aturan batasnya, memang kalau sungai kecil itu 50 minimal, sungai besar adalah 100. Nah, ini memang menjadi atensi. Saya tadi baru baca juga di media sosial bahwa Pak Kapolda nampaknya ini menjadi atensi juga bagi perusahaan-perusahaan yang menanam, misalkan perusahaan lain, masyarakat pun menjadi atensi oleh Pak Kapolda untuk menanam tanaman ini sesuai dengan aturan. Artinya tidak ada lagi yang menanam sampai ke pinggir sungai. Nah, ini saya minta, mungkin kami nanti akan turun. Kalau memang kita akan turun bersama-sama, kemarin kita jadi mau turun lagi nih Pak. Ya kan membawa BPN, karena waktu itu kan kita berbeda pandangan terhadap hitungannya, karena yang lebih pasti itu bisa menghitungkan dari BPN gitu kan. Nah, mungkin kalau nanti kita akan turun, kita akan lihat lagi nanti lokasi-lokasi yang ada penanaman sampai pinggir sungai, tentu akan kita jadi atensi kita. Kalau perlu nanti kita berikan sanksi, memang sesuai dengan kondisi di lapangan. Saya rasa itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami ketika duduk ke depan di sini nih kabar gembira Pak. Tidak ada kabar permasalahan. Mungkin kami minta penjelasan dari Pak Kadis perizinan juga modul terkait das. Dan ada kemudian Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ini, jangan mungkin pihak perusahaan malah menutup untuk diskusi. Ya, ini yang tidak kita inginkan. Karena dalam undang-undang juga diatur perjanjian kemitraan terus jelas. Apabila ada tanah wilayah masuk dalam HGU, itu sudah jelas. Jangan nanti kami minta melalui rekomendasi Komisi 3 nantinya, kami minta dibuka ruang komunikasi antara masyarakat untuk menyelesaikan ini kepada pihak perusahaan. Karena itu sudah kumpul semua nih, Pak Kadis, perizinan, Pak Kadis DLH, Ibu BPN ini sudah menjelaskan. Artinya apapun permasalahan, kita berdomisili sepadan dengan masyarakat, tidak bisa kita abaikan. Itu harapan kami. Coba ya, kapan waktunya? Ini nggak selesai saat ini, mungkin Pak Kades ya, semua kawan-kawannya, ibu-ibu ya, masyarakat. Jadi walaupun kita maraton harus perlu waktu, tapi harus selesai.
Jangan nanti di belakang hari timbul permasalahan baru. Kita kan nggak enak, nggak nyaman Pak Adit. Kita berusaha ya, berusaha di sana tadi dengan masyarakat kita uring-uringan. Ini harapan kami.